Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya memperkaya iman, menyejukkan hati, yakni tausiah sekaligus berkenan untuk memimpin doa yang kita nantikan bersama. Untuk itu, marilah kita sambut dengan penuh hormat kepada Bapak Kiai Haji Atian Ali M, Dai LC MA. Untuk itu, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Bapak Pembina Majelis Ta'lim Al-Furqan, Bapak-bapak para pembina yang lainnya, Ibu Ketua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Saya nggak diberitahu Pak seragamnya apa, jadi saya menarik sekali nama majelis taklim kita Al-Furqan. Ini salah satu dari fungsi Al-Quran yang telah lama hilang dari kehidupan kita. Sehingga sebenarnya kehadiran Al-Quran itu salah satu fungsinya selain hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda, pemisah mana yang hak, mana yang batil, mana mukmin, mana kafir, mana halal, mana haram. Makin hari kita rasakan makin kabur. Saya awali dengan satu hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, wahai Rasulullah, berapa perbedaan antara kehidupan dunia dan akhirat? Mendapat pertanyaan itu, Rasulullah SAW sempat berenung. Mungkin beliau memikirkan kira-kira jawaban apa yang mudah difahami oleh si penanya. Akhirnya beliau mengatakan, masukkan telunjukmu ke dalam laut. Lalu angkat dia, maka nanti air yang menetes dari telunjukmu, kira-kira 1-2 tetes. Itulah kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat, lautan yang terbentang seluas itu. Ketika dulu hadis ini disampaikan oleh almarhum ayah kepada kami anak-anaknya, waktu saya masih kecil. Dulu saya pernah kecil, Bu. Saya sempat rada bingung gitu. Sehingga berdialog dengan kakak saya. Kenapa? Karena guru di sekolah mengajarkan bumi ini 3/5-nya adalah lautan. Yang kedalamannya bisa mencapai sekian kilometer.
ada yang mencapai sekian kilometer. Lalu apa artinya setetes air? Tapi setelah saya membaca beberapa kitab, terutama yang paling terkesan sekali, kitab yang disusun oleh seorang ulama besar di abad 7 Hijriah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Nama bukunya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Luar biasa ulama satu ini menyusun ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tentang kehidupan setelah mati. Sehingga kalau kita baca kitabnya, sepertinya kita sudah diantarkan ke alam lain. Barulah saya mengerti bahwa pernyataan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di alam dunia ini hanya setetes air di lautan, itu hanya tamsil. Sebenarnya setetes pun tidak. Sebab bagaimana mungkin kita akan membandingkan kehidupan dunia yang fana, berapapun umur kita, suatu saat akan berakhir, dengan kehidupan akhirat yang abadi. Abadi artinya tak terhingga. Kalau air laut itu terhingga. Bisa nggak air laut dihitung berapa tetes? Bisa, Pak. Bisa. Ranting sahan ngitung nanti. Mungkin nanti di suatu saat bisa ditemukan satu alat untuk bisa mengukur itu. Ya terhingga. Sedangkan di kehidupan akhirat itu baik di surga maupun di neraka, Allah jelas nyatakan khalidina fiha abada, tak terhingga, tidak ada ujungnya. Setelah kehidupan kita di alam dunia ini, suatu saat kita akan melanjutkan kehidupan di alam barzah. Orang tua kita sudah lebih dulu di sana. Berapa lama di alam barzah? Tergantung kapan kiamat terjadi. Kalau besok misalnya kita meninggal dunia, jangan besok lah. Besok-besok gitu. Atau jangan kita lah batur atau. Besok kita meninggal dunia, lalu kiamat terjadi lusa. Oh, berarti kita cuma 1 hari di alam barzah. Tapi kalau besok kita meninggal dunia dan kiamat baru terjadi 1000 tahun lagi, 1000 tahun kita menjalani kehidupan di alam barzah. Rasulullah SAW sudah menjalani kehidupan di alam barzah kurang lebih 1500 tahun. Nabi-nabi sebelumnya, wallahu a'lam berapa. Selama di alam barzah itu ya, kiamat baru kita pindah ke alam mahsyar. Nah ini sudah bisa disebut ruangan ini alam mahsyar. Karena mahsyar itu ketika satu tempat itu berdesakan. Ini sudah sampai keluar begitu, mahsyar ini namanya. Jadi lamun lalawong, itu bukan mahsyar. Berapa lama di alam mahsyar? Wallahu a'lam. Nanti dari alam mahsyar kita pindah ke alam mizan. Disitulah kita akan diadili oleh Allah. Di sebuah pengadilan dengan hakim tunggalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diadili sejak usia akil baligh sampai dengan sakaratul maut. Akil baligh misalnya berapa? Katakanlah ambil yang paling ini 15 tahun. Sakaratul maut, ibu rencana nyatena naon dari rencana mah. Usia berapa mau meninggal, Bu? 100, 80 lah. Ya sok 85 tuh. 85 misalnya kan, 85 kurang 15, berarti 70 tahun. Nah 70 tahun itu kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 70 tahun itu mata kita sudah melihat apa saja?
Telinga kita sudah mendengar apa saja, lidah ini sudah bicara apa saja, tangan ini sudah meraba, memegang, menyentuh, mengambil, memberi, menandatangani apa saja. Selama 75 tahun kaki kita sudah melangkah kemana saja, akal sudah berpikir apa saja. Selama 75 tahun sebagai istri kita berapa tahun? Apa yang sudah kita lakukan pada suami? Sebagai suami apa yang sudah kita lakukan pada istri? Sebagai warga masyarakat, sebagai pimpinan, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan kita, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Orang yang rajin sholat, rajin saum, banyak bersedekah, belum tentu bisa lolos langsung masuk surga. Terbukti dalam hadis riwayat Ahmad bin Hambal, dalam musnadnya diriwayatkan, inna fulanah tuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang wanita dikenal karena banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak saumnya. Maksudnya banyak ini di samping yang wajib, dia banyak melakukan ibadah-ibadah, sholat sunnah, saum sunnah, dan bersedekah. Mau dicari tandingannya di masyarakat, nggak akan ketemu Rasulullah. Wanita sehebat dia. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, sempat menduga, kalau boleh saya menduga ini wanita mesti ahli surga. Lalu apa kata Rasulullah? Sayang, wanita ini kelak di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam. Innaha finnar, kata Rasulullah. Kok bisa begitu Rasulullah? Salat, saum, sedekahnya nggak ada tandingannya. Benar kata Rasulullah, tapi kalau ibadah yang luar biasa itu nanti ditimbang di yaumil mizan, tidak mungkin bisa mengalahkan dosa dia yang terlalu berat. Gerangan apa dosa yang pernah dia lakukan Rasulullah? Tu'zi jiraniha bilisaniha. Dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidahnya. Lidahnya kurang islami, Pak, atau tidak islami. Padahal yang disakiti hati tetangga. Bagaimana kalau yang disakiti itu hati suami, hati istri, hati orang tua? Sudah lama Islam terpisah dari kehidupan kita. Lalu kita merasa urusan Islam itu sholat, zakat, saum, haji. Dari alam mizan kemudian ke alam sirat. Ya toh? Dari alam sirat barulah manusia terbagi dua. Sebagian kecil saja manusia akan masuk surga. Kebanyakan manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf 179. Yang di dalam Quran surat As-Sajdah itu dikatakan la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Hanya sedikit sekali yang bakal masuk surga. Bapak Ibu rencananya mau kemana? Ya? Asapira aku kedah ditaruh sededa pasti jawaban eta surga itu. Nah ini andai kata besok kita meninggal dunia. Ima andai kata lamun besok kita meninggal dunia. Kira-kira kita masuk surga tidak? Ya? Kan kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu, hisab diri kalian sebelum diri kalian nanti dihisab oleh Allah. Kira-kira, ya mah kira-kira masuk surga enggak? Bos, silakan dijawab aja Bu, dari malain ujian atau tenenawan salah gitu. Ya, kira-kira kita masuk surga enggak? Masuk. Hebat, optimis pisan. Nah, kita mencoba
mencari jawaban ini tema ini ya. Tiket utama masuk surga. Kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ya, maka nampaknya untuk kita masuk surga itu kita perlu tiket, Pak. Tiket ini istilah saya. Ada sebagian ulama lebih senang dengan istilah Miftahul Jannah, kunci untuk masuk surga. Tiket utamanya adalah akidah. Keimanan yang benar, yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia tetap berpegang dengan akidah yang benar yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Jadi itu tiket utamanya. Kalau seseorang meninggal dunia, sampai meninggal dunianya itu tidak berpegang dengan akidah yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tidak ada peluang satu detik pun untuk bisa masuk surga. Banyak sekali ayat Al-Quran menyatakan itu. Di antaranya Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, apapun bentuk kekafirannya. Min ahlil kitab, apakah dia dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin pada umumnya. Fi nari jahannam. Hebat ibu-ibu, dia mah hafal Qurannya. Di Quran surat As-Sajdah nyambung. Di Al-Baqarah nyambung. Ini hebat. Pantas tadi optimis masuk surga ya. Kenapa mereka terancam kekal di neraka? Tidak punya tiket. Tiketnya itu adalah akidah. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Itu tiket pertamanya. Nah, kalau seandainya tiket utama seorang untuk bisa masuk surga itu adalah akidah, keimanan yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, pertanyaannya, apakah kita yang hadir sekarang ini termasuk orang yang beriman? Nah, paling gitu jawabannya itu insya Allah. Nah, kenapa saya perlu mempertanyakan ini? Karena nanti kita akan lihat di dalam Al-Quran, tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin menurut Allah. Nanti di rumah silakan baca lagi Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 14, Allah mengkisahkan pernah ada sekelompok orang Arab Badui. Al-Quran menyebutnya Al-A'rab. Suatu ketika datang mereka menemui Rasulullah SAW. Lalu mereka menyatakan keimanan mereka di hadapan Rasulullah. Qalatil a'rabu aman. Jadi apa adanya? Kalau gitu saya mau pulang aja, Pak. Berkata orang-orang Arab Badui itu, kami telah beriman. Dan Rasulullah sudah siap menerima keimanan mereka. Kenapa? Walaupun beliau itu Rasul Allah, tetap saja beliau tidak akan pernah bisa mengetahui hati manusia. Karena yang maha mengetahui hati manusia hanyalah ya'lamu ma fil qulub. Hanya Allah lah yang maha mengetahui hati manusia. Ibu, mohon maaf Bu, boleh saya bertanya? Ibu sudah berapa lama berumah tangga Bu? Bersama suami sudah berapa lama? Ibu-ibu di sini? Maka siapa aja lah, siapa aja. Ada 10 tahun? Sabraha? 30?
46. Kok kelihatannya seperti gadis-gadis gitu? 46 tahun. Oh, ini jemaahnya sampai ke sana ya? Ya. Oh, alhamdulillah. Saya tadinya ingin berdiri ya, biar kelihatan. Cuman kalau berdiri biasanya nggak kuat lama. Sementara rencana saya ini 4 jam. 46 tahun hidup bersama suami. Pertanyaan saya, sudah kenal hati suami? 46 tahun atau hidup sasumur, sadapur, sakasur 46 tahun? Belum tahu hati suami? Makanya ketika suami pagi hari bangun kelihatan murung gitu kan, cicing, ngalamun, bingung kan Kak Ibu? Ayo naon dia si Akang? Besoknya ternyata suami bangun kelihatan senyum ceria, saya naon diwaya. Suami murung, bingung, senyum, bingung deh. Karena tidak setiap orang yang senyum itu berarti simpati pada kita kan? Kan ada istilah senyum kehancuran. Istilah judul lagu tadi. Bibirnya senyum, hatinya menyimpan rasa dengki luar biasa. Nah, kita nggak pernah tahu hati orang. Makanya Rasulullah SAW sudah siap menerima keimanan mereka, orang-orang Arab Baduy ini. Allah langsung menegur mereka lewat Rasulullah SAW. Qul, katakan Muhammad, sampaikan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Apa artinya ini? Artinya tidak setiap orang yang mengaku dan merasa beriman itu mukmin menurut Allah. Jadi salahkah kalau tadi saya bertanya? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita ini termasuk orang yang mukmin? Dengan kata lain, apakah betul tiket surga itu sudah di tangan? Lam tu'minu walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah bahwa kalian sudah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum lagi masuk ke dalam diri kalian. Nah, pertanyaan yang segera akan muncul adalah, kalau begitu, yang disebut mukmin menurut Allah yang bagaimana? Supaya kita punya pegangan kan? Untuk bisa mengukur apakah kita ini termasuk mukmin atau tidak. Menurut Allah, hari rasaan mah, jika nama mukmin lah gitu ya. Jawabannya langsung pada ayat 15. Innamal mu'minun alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat ini diawali dengan kata innama. Innama itu dalam bahasa Arab adatul has. Tadi Pak Sukma sudah bisiki saya, alhamdulillah jemaah Majelis Taklim Al-Furqan ini semuanya menguasai bahasa Arab dengan baik. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi lah. Atau mending diaminkan ya tuh Bu, suka jadi doa gitu ya. Jadi innama itu adatul hars, satu kata yang apabila dia masuk ke dalam satu kalimat, maka apa yang dinyatakan dalam kalimat itu menjadi khusus. Kalau kita mau bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, hanyalah, semata-mata, nah, kira-kira gitulah.
Karena dia masuk ke dalam kata al-mu'minun, innamal mu'minun, mestinya ini diterjemahkan sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah semata-mata anu kieu yang mau dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu, lamun teu kieu bukan mukmin. Yang mukmin itu hanyalah semata-mata yang begini. Siapa yang mukmin menurut Allah Subhanahu wa taala itu? Allazina amanu billah. Mereka yang beriman kepada Allah. Beriman pada Allah berarti beriman pada 6.236 ayat Al-Qur'an. Wa rasulihi, beriman pada Rasul berarti beriman pada sekian ribu, ada 6 atau 7.000 hadis yang telah disepakati oleh para ulama bahwa benar itu hadis bersumber dari Rasulullah SAW. Karena hadis itu jumlahnya banyak sekali, Pak. Tapi yang disepakati itu sahih ya sekitar itu. Summa lam yartabu. Lalu dia tidak ada keraguan terhadap satu ayat pun, terhadap satu hadis pun. Di awal Al-Baqarah Allah menyatakan khusus untuk Al-Quran, zalikal kitabula. Hari ini apalah, yakin awal-awal Al-Baqarah. Zalikal kitabula raiba fi. Jangankan menentang satu ayat, satu hadis, ragu pun sudah bukan mukmin. Tidak boleh seorang mukmin meragukan firman Allah. Meragukan firman Allah berarti meragukan yang berfirman. Terima ajaran Islam itu sepenuhnya, yakini sepenuhnya, atau tidak sama sekali. Karena itu pilihan kita manusia itu hanya satu di antara dua, Pak. Beriman atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Katakan Muhammad, sampaikan pada umat manusia al-haq, kebenaran, yaitu ajaran Islam ini datang dari Tuhan kalian. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kufur, kufurlah. Jadi manusia itu hanya satu di antara dua. Lamun teu mukmin, kafir. Lamun teu kafir, gak ada dalam kamus akidah Islam istilah rada mukmin. Sakit oge alhamdulillahnya geus rada mukmin itu. Lebarnya si eta kunaon gitu, rada kafir seetik. Gak ada itu istilah itu. Jadi rada kafir itu istilahnya mungkin hampir sama dengan istilah rada gelo. Eta kunaon rada gelonya. Gelo, ente ari gelo teh mah tapi rada nya gelo eta teh. Rada kafir itu kafir, Pak. Sebab nanti di akhirat Allah hanya menyediakan dua tempat, surga tempat kekalnya orang mukmin, neraka tempat kekalnya orang. Terus nu rada mukmin rada kafir di mana? Rada di sorga, rada di neraka. Ya. Terima dan yakini ajaran Islam itu sepenuhnya atau tidak sama sekali. Persoalan kita belum mampu atau melanggar aturan dan hukum Allah yang kita imani, itu persoalan lain. Tapi soal keyakinan tidak bisa. Tidak bisa orang meyakini sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah yang lainnya. Ketika orang kafir Bani Israel sudah tidak punya alasan lagi kecuali mereka harus beriman, maka mereka menyatakan pada Nabi Musa, kami siap beriman dan kami siap untuk mengikuti aturan dan hukum yang Allah tetapkan selama aturan itu sejalan dengan hawa nafsu kami. Jadi kalau nanti ada aturan Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kami, maaf, kami menolaknya. Jadi mereka ingin memilah-milah Taurat, Pak. Ini oke, ini tidak bisa. Untuk itulah Allah menegur mereka, turun ayat 85 Quran surat Al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?
Adakah kalian dengan demikian hanya ingin mengimani sebagian aturan Allah At-Taurat dan lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya? Tidak bisa. Terima dan yakini aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Hadirin kenal iblis tidak? Ya? Maksud saya tahu cerita tentang iblis? Nya eta maksudnya balen kenal-kenal. Balen lagi kenal kudu wau jeung iblis. Siapa iblis, Pak? Allah tidak pernah menciptakan makhluk bernama iblis. Setan. Allah tidak pernah menciptakan makhluk bernama setan. Setan, iblis itu gelar. Gelar yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk tertentu yang kufur, yang itu gelar dia. Saya dulu punya teman mengatakan pada saya, seumur-umur saya can pernah ningali setan. Oh, saya bilang mungkin yang saudara maksud itu setan dalam bentuk jin. Itu mah memang gak bisa dilihat, ada gaib, makhluk gaib. Setan dalam bentuk manusia peninggal poe orang ningali. Kadang-kadang ayah di TV ke pidato. Jangan-jangan mungkin ada di rumah kita, di rumah dirinya. Jangan-jangan Anda sendiri. Setiap orang yang menyimpang dari Allah, apakah dia kufur atau dia berbuat maksiat, dia sedang mewarisi sifat-sifat syaitani. Makanya allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang tolong jawab jujur. Ibu pernah jadi setan? Pernah ya? Berapa kali? Orang kafir itu setan. Muslim yang berbuat maksiat, setan. Cuman bukan setan yang terkutuk. Yang setan yang terkutuk mah hanya iblis. Kalau yang ini yang selain iblis itu setan-setan yang tidak terkutuk. Sehingga ada yang pagi hari setan. Rada kasiangnakeun teu. Rada kaputingnakeun setan deui gitu tah. Ya kadang-kadang seminggu setan itu sekali lagi. Setan itu sifat. Nah kalau iblis dia gelarnya syaitanur rajim, setan yang terkutuk. Sampai kiamat dia tetap setan. Karena kekeh dengan prinsipnya itu. Nah iblis juga gelar. Mereka adalah berasal dari kelompok jin. Kana minal jin. Benar-benar ya ada rapal nantinya. Kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi iblis itu berasal dari kelompok jin. Jadi jin ini sama dengan kita manusia. Cuman mereka diciptakan Allah lebih dulu dari kita. Kalau riwayat yang pernah saya baca dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, 80.000 tahun. 80.000 tahun iblis sudah hidup berkembang gitu. Barulah diciptakan manusia pertama Adam. Karena itu jumlah mereka sekian kali lipat kita. Kalau kita sekarang manusia 7 miliar kurang lebih, mereka nggak tahu berapa puluh miliar. Yang bersama kita saja 7 miliar jin-jin korin itu. Ya tak? Dulu mereka hidup di alam bumi ini. Lalu mereka membuat kerusakan,
sampai akhirnya menumpahkan darah sesamanya. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk diusir, dipindahkan dari alam bumi ini ke alam lain. Kosong saja ini untuk kita manusia. Jadi mungkin dulu di Cisaat ini banyak jin. Gila mah kita. Nah dia juga sama, jin itu ada perempuan, ada laki, ada yang menikah, ada yang cerai, ada yang meninggal, ada yang lahir, sama Pak. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat beribadah, itu gawenangan maksiat. Nah nggak tahu kalau korupsi. Dan ada juga yang nyimpan emas sampai ke seberapa puluh kilo gitu, mungkin ada di kalangan jin itu. Atau marah ente, marah di jin mah. Sama, jin itu juga terdiri dari suku-suku, banyak suku-sukunya itu. Kita saja ada berapa suku ini? Banyak sekali ya. Suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, banyak sekali. Nah, jin juga sama, Pak. Cuman saya nggak hafal suku-suku jin itu. Yang bayang lagi terhayang, ngapalkan karena maka ada suku jin yang paling terkenal, itu jin Ifrit. Pernah dengar itu ya? Itu suku Ifrit itu. Ini katanya mereka ini dari kelompok jin yang paling cerdas. Makanya kalau kita baca kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, ketika Allah juga memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman, bukan hanya menjadi raja berkuasa terhadap manusia, tapi juga berkuasa terhadap jin. Nah, Nabi Sulaiman memilih Ifrit. Sayangnya dengan kecerdasan itu, timbullah kesombongan. Banyak orang cerdas itu jadi sombong. Nanti kita bicarakan juga itu. Gak mau dia bergabung dengan jin-jin yang lain. Terselevel lah. Menurut mereka itu. Lalu mereka mendirikan kelompok eksklusif. Namanya Jaringan Ifrit Liberal. Kelak di kemudian hari setelah dilaknat berubah dari Jaringan Iblis Liberal. Kemana-mana mereka tidak mau bergabung dengan jin, maunya bergabung dengan malaikat. Ah, kalau dengan malaikat selevel lah. Menurut mereka. Itu sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, di antaranya di Al-Baqarah 34, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, sujud kalian pada Adam, fasajadu, sujud malaikat. Kelompok Ifrit ini menolak. Nah, ini bahayanya tuh. Ketika merasa pintar, maka dia nggak bisa menerima aturan Allah, lamun teu harti ku akal manehna. Aba wastakbar. Timbullah kesombongan itu, menolak, sombong. Dan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kalian kali ini menentang aku?" Apa jawaban iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dari bahan api, sedangkan kau ciptakan manusia dari bahan tanah. Dari bahan ciptaan jelas kami lebih mulia. Terbalik Allah ini, aturan ini cek si iblis. Harusnya Adam yang sujud pada kita. Allah dianggap sudah membuat aturan yang salah. Nah, ini. Maka gugurlah keimanan iblis dan keturunannya selama 80.000 tahun hanya karena menolak satu aturan Allah. Pertanyaannya sekarang, kalau iblis, keimanan iblis 80.000 tahun akhirnya dinyatakan gugur lalu dilaknat oleh Allah karena menolak satu aturan Allah, bagaimana dengan seorang yang mengaku mukmin lalu menolak sekian aturan dan hukum Allah? Apa orang itu tidak lebih iblis dari iblis? Saya khawatir, ini hanya khawatir aja. Jangan-jangan kita pernah menyolatkan orang yang di mata Allah lebih iblis daripada iblis.
Celakanya kita malah di negeri ini, mereka yang seperti itu malah tidak sedikit yang diberi gelar cendekiawan Muslim. Malah ada yang disebut kiai, Pak. Dulu ada seorang cendekiawan Muslim, saya lebih baik gak saya sebut namanya lah. Pertama sudah meninggal dunia, dan kemungkinan besar semua kenal, sangat terkenal kalau di Indonesia. Suatu kali diundang ceramah di IAIN Bandung, sekarang UIN ya. Selesai ceramah, seorang mahasiswi bertanya, menurut Bapak, apa hukum seorang wanita berjilbab? Dijawab oleh sang cendekiawan ini, oh itu budaya Arab. Dari dulu ini pemikiran semacam ini tiba heula, Pak. Sehingga sampai sekarang pun masih ada sekelompok orang di negeri ini yang bersemangat ingin mendeklarasikan Islam Nusantara. Karena banyak dalam ajaran Islam itu yang bercampur dengan budaya Arab. Nah ini jilbab yang ibu pakai ini katanya budaya Arab. Budaya Indonesia mah kabaya. Jadi kalau nanti tolong kalau ada pengajian lagi saya ke sini, ibu pakai kebaya, Bu. Pakai benok itu. Pakai sanggul, benok nih. Sanggul. Maka kata si mahasiswa itu, budaya apa, Pak? An-Nur ayat 30, Al-Ahzab 59. Hadis Rasulullah SAW ketika Rasul menasihati putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, apabila wanita itu sudah memasuki usia akil baligh, maka seluruh tubuhnya itu aurat bagi laki-laki yang bukan mahramnya kecuali ini dan ini. Lalu Rasulullah menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. Ini ayat Al-Quran, ini hadis. Didesak oleh mahasiswi itu dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini, apa jawaban sang cendekiawan? Lihat saja istri saya. Jadi istrinya itu yang jadi ukuran kebenaran Islam itu. Justru si mahasiswi itu kenapa tiba-tiba bertanya masalah jilbab? Karena dia datang dengan istrinya pakai rok. Itu satu. Masih yang bersangkutan, Pak, buat heboh di Amerika. Karena putrinya itu, salah satu putrinya tinggal di Amerika. Lalu dia ingin menikahkan putrinya itu dengan seorang pria Yahudi. Bukan Yahudi masuk Islam, Yahudi. Dan waktu itu dia ingin pernikahan itu dilangsungkan di salah satu Islamic Center di Amerika. Alhamdulillah pihak Islamic Center menolak. Pernikahan apa ini? Al-Baqarah 221 jelas sekali menyatakan wanita muslimah itu haram menikah kecuali dengan laki-laki muslim. Tidak ada peluang seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang bukan muslim. Tidak ada satupun dalil gitu. Mau ayat Al-Quran, mau hadis. Kekeh dia tetap menikahkan. Alhamdulillah pihak Islamic Center tetap kekeh. Tidak mau mengizinkan. Akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan di apartemen putrinya. Dan dia sendiri sebagai wali dalam pernikahan itu. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi di alam barzakh. Ketika malaikat kemudian menyatakan, kok tega-teganya Anda mengantarkan anak gadis Anda untuk berzina seumur hidupnya? Anaknya berzina, Pak. Kan pernikahan itu wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya sama dengan tidak adanya, berarti tidak sah, Pak. Dan di kita yang begini disebut cendekiawan muslim.
Malah ada yang disebut kiai, Pak. Saya Pak Sukma dulu di Al-Fajar pernah membahas dosa-dosa kiai, Pak. Kurang lebih 2 jam saya perlu itu. Karena terlalu banyak dosanya itu. Itu pun nggak cukup waktunya, Pak. Salah satu dosa yang luar biasa, dia pernah mengusulkan sang kiai itu agar Al-Baqarah 120 dibuang dari Al-Quran. Karena kiai yang luar biasa sangat membela orang-orang non-muslim ini, menganggap Al-Baqarah 120 inilah penyebab kenapa sebagian umat Islam tidak bisa toleransi terhadap agama lain. Karenanya buang saja katanya ayat ini. Kiai di orang mana gitu teh. Makanya ini dugaan saya ya, dugaan saya. Kemungkinan besar iblis yang asli sudah nggak ada di Indonesia. Geus laliereun itu ke Bandungan nanti. Mungkin kata iblis, saya gara-gara hanya menentang satu aturan Allah, lalu langsung dinyatakan gugur keimanan, langsung dilaknat oleh Allah. Dan umat Islam sedikit-sedikit ikut melaknat, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ari seeta berapa aturan Allah yang ditentang? Malah disebut cendekiawan, malah disebut kiai. Liar cek iblis. Kemungkinan sudah pada nggak ada iblis pada Indonesia. Pensiun. Ini soal akidah, Pak ya. Ini soal tiket, Pak. Saya harus menyampaikan ini. Supaya kita punya jaminan, andai kata besok lusa kita meninggal dunia ini, kita masuk surga atau tidak? Masalahnya tiket itu sudah di tangan tidak, Pak? Benarkah kita termasuk orang yang mukmin, yang berpegang pada la ilallah? La ilallah itu la ma'buda illallah, la hukma illallah. Karenanya dalam prinsip Islam, lebih baik seorang itu beriman terhadap semua aturan dan hukum Allah. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang ditolak, diragukan. Tidak ada satu hadis pun yang ditolak, diragukan. Bari tara diamalkan. Sholat tara, saum komo, haji komo pisan. Setiap hari kerjanya berbuat maksiat. Dan dia yakin betul bahwa dia sedang melanggar aturan dan hukum Allah yang dia imani. Meninggal dunia. Saya yakin orang ini pasti masuk surga. Kenapa? Loh dia sudah megang tiket kok dia beriman. Walaupun mungkin masuk neraka juga di lapisan itu. Kalau tidak pernah sholat, tidak pernah, wah itu bagus di lapisan. Tapi masih mending ini, Pak. Hari mending mau mending tadi. Ya masih mending ini kalau mau dibandingkan dengan yang satu lagi. Nah, yang satu lagi, jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun dia lakukan. Jangankan saum yang wajib, Senin Kamis gak pernah ketinggalan. Jangankan zakat yang 2,5%, sodakohnya mungkin lebih dari 10%. Haji kan cuma sekali, mainnya ke 3 kali. Umrah yang wajib kan cuma 1 kali, mainnya ke 12 kali. Cuman satu yang nggak bisa dia terima itu. Soal waris. Nggak bisa dia menerima. Gimana Allah membuat aturan. Masa laki-laki dengan wanita 2:1? Sudah diingatkan oleh para ulama, para ustadz. Bapak, ibu itu aturan Allah. Aturan Allah itu mutlak benar. Nggak bisa. Ya cari aturan lain yang harus bisa dibagi rata itu. Kekeh sudah diberitahu, dia yakin bahwa aturan Allah itu sudah tidak adil. Meninggal dunia, setelah diingatkan ya, saya yakin
orang ini nggak akan pernah mungkin punya kesempatan masuk surga 1 detik pun juga. Mendingan lu tadi. Yang tadi mah orang beriman kok. Kan loba dosana. Kita kurang jadi ngaharulang kieu. Kalau gitu kita ganti aja lah temanya ya. Jadi temanya teh ngahulang gitu. Saya betul, Pak. Saya insya Allah ya tulus ingin menyampaikan hal ini, Pak. Tolong jaga keimanan kita. Bahwa kita masih banyak dosa, Allah Maha Pengampun. Tapi satu kekufuran, satu kemusyrikan sebesar zarah sekalipun, jangan harap orang itu bisa masuk surga 1 detik pun. Allah tidak bisa dikufuri sekecil apa. Masa Allah dikufuri? Allah ingin manusia itu beriman seutuhnya. Soal belum mampu melaksanakan, itu persoalan lain. Karenanya, itulah saya katakan tadi kita perlu Al-Furqan ini, Pak. Ada misalnya 2 orang berKTP agama Islam. Dua-duanya tidak pernah sholat. Si A tidak pernah sholat, si B gesami. Saya bisa menghukumkan si A kafir. Kalau meninggal dunia, haram kita sholatkan. Sedangkan si B, muslim yang berdosa besar. Wajib fardu kifayah untuk disolatkan. Nah, habis dibeda-bedakan sarua teh sholat. Setelah saya tanya si A dan B itu. A, katanya kamu muslim. Kenapa tidak sholat? Lalu jawaban si A, untuk apa saya sholat? Untuk apa kumaha? Kan sholatnya diwajibkan ke Allah. Ah, eta mah Allah gawe maka nitah watur kudu sholat segala rupa. Kafir tidak? Kafir, Pak. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Dalam pengertian dia mengkufuri. Sedangkan si B, saya tanya, B, Anda muslim? Muslim, saya mah dek medu lagi. Ah, teu kudu makan dek medu, saya mah nanya, ya mah. Muslim Anda? Muslim. Beriman enggak bahwa salat itu wajib? Ya Allah, nya beriman atuh. Eta mah salah satu rukun Islam, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan salat. Kumaha di didinya? Adon nyarekan di ka saya. Terus kunaon didinya teh salat? Nya kitu. Nya kitu teh kumaha? Hoream saya, aduh. Hoream. Kafir tidak? Tidak. Tidak, udah dia mah beriman. Ngan hoream. Nah itu kita untuk bisa membedakan antara kafir dan dosa. Walaupun ya hoream itu tentu ada batasannya lah. Ada muslim, muslim. Yakin sholat wajib, yakin. Kunaon teh sholat hoream. Geus sabralila? Ayalah kira-kira 40 tahun mah. Manya ya hoream 40 tahun. Kemudian hoream teh pantasna sekali 2 kali sampai 2 poe. Ya hoream, ting kunaon saya teh hoream rek asup surga teh gitu. Jadi terima ajaran Islam soal nanti, makanya harus kita bedakan. Sekarang gini, Iblis pernah melanggar aturan Allah? Disuruh sujud, menolak. Adam dan Hawa pernah melanggar aturan Allah? Dilarang makan buah khuldi, mereka makan. Iblis melanggar perintah, Adam dan Hawa melanggar larangan. Ya kan? Sama-sama melanggar. Kenapa iblis dilaknat?
dinyatakan gugur keimanannya, dilaknat oleh Allah. Nah, Ari Adam dan Hawa diampuni. Karena walaupun itu sama-sama pelanggaran, akibat hukumnya berbeda. Iblis melanggar aturan Allah karena dia tidak yakin terhadap aturan itu, bahkan menyalahkan aturan itu. Kufur itu mah. Sedangkan Adam dan Hawa melanggar aturan Allah di tengah keyakinannya terhadap aturan itu. Itu dosa. Karenanya begitu Adam dan Hawa sadar, kalau saya baca Al-Quran, Adam dan Hawa itu bukan sengaja melanggar. Lupa. Fanasia, kata Al-Quran. Nah, zaman dulu, sebelum umat Nabi Muhammad, lupa itu dosa. Walaupun lupa dosa. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan, Rufian ummati al-khata wan nisyan wa mastakrahu alai. Diangkat dari umatku, pena tidak dipakai menulis oleh malaikat, dilarang oleh Allah menulis, artinya tidak dianggap dosa, perbuatan karena tidak lupa, tidak sengaja, terpaksa. Diangkat dari umatku, berarti Rasulullah ingin mengatakan umat terdahulu lupa itu dosa. Jadi walaupun sama-sama pelanggaran, akibat hukumnya berbeda. Kalau iblis itu menentang, kalau Adam dan Hawa melanggar. Nah, yang namanya melanggar baru dikatakan dosa. Makanya pernah ada seorang bertanya begini pada saya. Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni segala macam dosa. Tapi kita ketemu An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lalu ayat-ayat yang lain termasuk Al-Bayyinah ayat 6, di mana orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran sampai sakratul mautnya itu kafir, terancam kekal di neraka jahanam. Berarti mereka tidak akan diampuni. Apa itu tidak bertolak belakang dengan sifat Allah yang Maha Pengampun? Katanya Allah Maha Pengampun. Kenapa mereka diancam kekal di neraka? Tidak mungkin ayat Al-Quran bertolak belakang. Allah itu Maha Pengampun terhadap dosa. Lalu kenapa orang yang mati dalam kekafiran itu tidak akan diampuni? Karena orang kafir itu tidak berdosa. Ada orang kafir, naon dosana? Enggak ada. Hei orang kafir, berdosa kamu. Kunaon? Kunaon itu sholat? Sok cenah mana perintah saya untuk sholat? Enggak ada. Ya ayyuhal kafirun aqimus sholat. Bentaya. Ya ayyuhal musyrikun kutiba alaikumusiyam. Bentaya. Kafir itu menolak, Pak. Allah tidak diimani, bagaimana dikatakan kafir? Dikatakan dosa. Dosa itu pelanggaran terhadap aturan Allah yang diimani. Seorang beriman pada Allah, beriman dengan aturan Allah, lalu dia langgar, itu dosa. Makanya kalau ibu, mohon maaf ini ya, kalau mau berbuat dosa, yakinkan dulu dalam diri kita, ya Allah ini perbuatan dosa. Ya Allah, saya yakin betul yang ngomongkeun batur teh doraka. Yakin Allah saya mah, tapi sekarang saya akan melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai kata. Mudah-mudahan dengan bismillah terjadi gitu lah. Ngomongkeun anak. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwa ngomongkeun batur teh aku itu kitu wae dosa. Sudah jelas Allah melarangnya. Nah, itu sudah bisa kufur, Pak. Saya jadi ngeri kalau bahas begini ya. Sebenarnya berapa persen umat Islam di negeri ini? Coba saja sekarang lihat itu dari 6.666 ayat Al-Quran. Atau ada yang mengatakan 6.236 ayat Al-Quran. Plus 56 atau 7.000 hadis. Sudah berapa ayat dan hadis yang kita amalkan?
ayat-ayat yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, bernegara, hukum pidana, hukum perdata, ekonomi, sosial, politik, Islam. Selama 81 tahun belum pernah kita laksanakan 1 detik pun. Kira-kira apa alasannya? Gak yakin itu sebagai aturan yang benar. Ada yang gak yakin, naon di istilahnya kecuali kafir itu. Yakin, lalu yakin kenapa tidak dilaksanakan? Berat ini pertanggungjawaban kita di akhirat. Untuk apa kata Allah saya buat aturan-aturan itu kalau bukan untuk dilaksanakan, hanya untuk sekedar dibaca. Dibaca, yang suaranya bagus kasih hadiah. Yang ingin melaksanakan malah disebut ekstrim, es krim, ting naon deui lah. Udah repot kita ya. Oke lah, itu urusan yang punya wewenang itu ya. Ini yang kita juga yang punya wewenang itu. Ketika kita mau bagi waris, siapa yang punya wewenang? Mengatur harta waris. Kita. Tetangga nggak perlu tahu, tinggal bagi-bagi aja. Berarti itu wewenang kita itu. Sudah sekian kali, Pak. Terakhir kemarin Sabtu lagi datang lagi 3 orang, Pak. Sebelumnya 5 orang datang menemui saya. 3 wanita, 2 pria. Pak Kiai, kami mau minta fatwa. Oh silakan, sudah. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Mengenai apa? Mengenai waris. Oh, enggak. Bagaimana kasusnya? Saya bilang, kami berlima ini anak dari almarhum ayah yang telah meninggal. Ibu masih hidup, udah sangat lanjut. Ibulah yang mendesak agar harta waris segera dibagikan. Jadi kami ingin minta fatwa dari Pak Kiai. Sudah teh masalah naon? Atau kalau hanya masalah begini kan Bapak Ibu gak usah menemui saya. Tinggal baca cerita Al-Quran. Sok buka An-Nisa 11, An-Nisa 12. Ketemu jawabannya. Kan almarhum meninggal ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan anak 5. 2 diantaranya laki-laki. Berarti saudara-saudara dari almarhum mahzuf, terhalang. Berarti ahli waris cuma ibu dengan 5 anak, istri dengan 5 anak. Kan jelas itu bagiannya itu. Istri berapa dapatnya? 1/8 karena almarhum meninggalkan anak. Berarti 7/8 akan dihabiskan oleh si 5 anak itu dengan dibagi 7 harta itu kan. Masing-masing anak laki-laki yang 2 orang itu masing-masing mendapat 2/7 kali 7/8. Anak wanita masing-masing mendapat 1/7 kali 7/8. Itu tidak perlu menemui saya. Masalahnya gini Pak Kiai, kami ingin harta waris ini dibagi rata. Bapak Ibu mau bertanya kepada saya hukum Islam atau hukum naon? Kalau hukum Islam itu jawabannya itu Al-Quran. Didesak oleh ayat-ayat Al-Quran ini, akhirnya salah seorang ibu mengeluarkan dari tasnya itu selembar kertas. Masalahnya almarhum Pak sebelum meninggal dunia membuat wasiat. Ditandatangani ini di atas meterai. Ada 2 orang saksi juga ikut menandatangani. Wasiatnya adalah nanti kalau saya meninggal dunia harta hendaknya dibagi rata. Ini kan wasiat dari almarhum. Kalau kita melanggar, durhaka kita pada orang tua. Repot eta. Akhirnya saya katakan pada mereka, mohon maaf saya bilang, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sebenarnya mencintai almarhum? Sangat Pak. Ingin almarhum tenang di alam barzah? Ingin Pak. Jojoek ta wasiat sudah. Sobek itu wasiat, buang di tong sampah. Kalau kalian tidak tega menyobeknya,
Biarkan saya aja menyampaikan. Begitu kalian melakukan ini, wasiat ini, demi wasiat orang tua, Anda melanggar aturan Allah. Saya nggak kebayang itu di alam barzah bagaimana almarhum diperpek itu kok. Berani-beraninya kamu membuat wasiat untuk menentang aturan dan hukum saya, kata Allah. Saya lihat nulima ante masih kena ngaharulang. Akhirnya saya bilang, oke, andai kata sekarang wasiat itu ternyata bukan satu, ada dua. Yang pertama wasiatnya agar harta waris dibagi rata. Wasiat yang kedua, poin yang kedua, setelah saya meninggal, saya minta semua anak berhenti sholat. Kunaon ieu make wah? Anda akan laksanakan? Saya bilang, nyamol atuh Pak. Nah, ini kan wasiat dari orang tua. Nanti kalau tidak dilaksanakan durhaka pada orang tua. Gak bisa Pak, gak bisa kunaon. Melanggar aturan Allah. Ari eta waris tidak melanggar aturan Allah. Nargis urusan duit jadi para roeki ya curang. Apa bedanya aturan sholat dengan aturan waris? Apa bedanya aturan saum dengan aturan-aturan pidana Islam? Sama-sama aturan Allah. Tidak diyakini kufur, dilanggar dosa. Yang menemui saya itu tiga wanita itu berjilbab. Dua saya kenal betul, ahli majelis taklim. Tapi kita sudah terlalu lama Pak diracuni oleh pemikiran sekuler itu. Sehingga akhirnya kita merasa urusan Islam itu sholat, zakat, saum, haji, sudah surga itu. Yang lain sudah. Dan sayangnya dulu kan ingat, masih ingat dulu. Dulu pernah kita Menteri Agama kita pernah mengusulkan agar hukum waris dibagi rata. Munawir Sajali. Setelah para ulama, saya yang bukan ulama juga ikut mengkritik gitu kan. Saya buat tulisan 25 halaman waktu itu untuk yang bersangkutan. Untuk mengingatkan yang bersangkutan. Insya Allah sampai yang menyampaikan langsung ke tangan yang bersangkutan itu almarhum Pak Profesor Sadali, guru besar di ITB itu. Sudah, Batian, sudah saya sampaikan pada yang bersangkutan itu. Untuk mengingatkan. Karena bagi dia, aturan Islam itu sholat. Ini kan aturan yang boleh kita rubah. Ya alhamdulillah hanya nggak jadi. Dulu Pak Munawir itu yang pernah mengusulkan apa istilahnya reaktualisasi ajaran Islam. Jadi menurut Pak Munawir waktu itu ada beberapa ajaran Islam ini yang perlu direaktualisasikan, sudah tidak aktual lagi. Sudah tidak sesuai dengan zaman. Di antaranya hukum waris yang aktual itu sama rata, Pak. Nanti kunaon dari orangnya Menteri Agama, kunaon nulalieur kiranya nu itu. Sudah 3 kan yang masuk penjara? Menteri Agama. Terus kunaon masuk penjara? Korupsi. Apa yang dikorupsi? Dana umat, Pak. Dana haji. Bayangkan, Pak. Jika iblis dia mikir-mikir, ada kudu korupsi dana umat, Pak. Sudah 3, Pak. Kenapa? Padahal banyak di kita ya, para ulama, para kiai yang luar biasa kepribadiannya, akhlaknya. Kenapa nggak dipilih mereka gitu ya, nurada puguh seetik gitu. Sudahlah gitu ya. Dan sayangnya banyak orang kemudian menentang, mengkritik ajaran Islam, bari teu ngarti Islam. Andai kata orang mengerti, sebenarnya bagian wanita setengah bagian laki-laki dalam waris itu lebih besar daripada bagian laki-laki. Sekarang saya ambil contoh. Suami istri punya anak 2, laki dan perempuan. Suami istri salah seorang meninggal, suami atau istri? Masuk, Mak.
Saya pernah berkali-kali menguji di majelis talim pertanyaan seperti ini. Jawaban ibu-ibu selalu suami gitu. Tingkunan ada salaki kudu mau heula gitu. Ting naon lah tingku naon dosa salaki kita tak kudu mau heula gitu. Tapi sudahlah, bapak-bapak kita terima nasib lah, siaplah. Udah, oke, sekarang suami meninggal. Lalu meninggalkan istri dan 2 orang anak. Ada anak laki-laki, berarti saudara dari almarhum suami terhalang. Orang tua dari almarhum sudah meninggal. Berarti hanya 3 ahli waris, istri dan 2 orang anak. Istri dapat berapa? 1/8. 7/8 akan dihabiskan oleh 2 anak. Harta dibagi 3. Berarti anak laki-laki 2/3 kali 7/8. Anak wanita 1/3 kali 7/8. Katakanlah yang 7/8 itu 300 triliun. Kuno dia mapan contoh, Pira ke orang tuani contoh. Kalau perlu saya tambah 3.000 triliun. Batu rumah 3.000 triliun teh korupsi. Orang pirang ku contoh wae teu wani. Ya sudahlah, bisa heset dihitungna 300 juta. Eta ku teu wani mare contoh. 300 juta. Berarti anak laki-laki dapat 200. Anak wanita dapat. Ini yang katanya tidak adil. Sehingga perlu direaktualisasikan. Sekarang mari kita lihat, anak laki-laki dapat 200 juta menikah. Berkurang apa? Mahar. Dalam Islam, suami yang harus memberi mahar kepada istri. Tidak ada dalam kamus Islam istri masih mahar pada suami. Ngurangan tak 200 deh. Berkurang lagi apa? Nafkah. Dalam Islam, suami yang harus menafkahi istri, mulai dari rumah, tempat tinggal, kehidupan sehari-hari, biaya anak sekolah, semua kewajiban. Beak tak 200 teh. Wayah mana kudu digawe deui, harus bekerja lagi banting tulang untuk bisa memperoleh uang untuk menafkahi istrinya kan? Di mana istrinya itu kebetulan seorang wanita, ya kan? Main sama duit teh, malah duit waris teh kudu malah harus kerja lagi. Nah sekarang lihat yang anak wanita dapat berapa? 100 juta. Menikah plus nambahan mahar plus lagi nafkah. Nah kalau si istri itu kemudian bekerja plus lagi penghasilan, harta waris, mahar, penghasilan dia karena bekerja 100% milik siapa? Milik istri. Ada hak suami di situ? Tidak ada sepeser pun. Harta istri sepenuhnya milik istri. Harta suami cik atuh ibu lah teuing atuh bu. Harta istri milik istri, harta suami milik teuingan. Harta suami milik suami. Hanya pada harta suami ada hak istri, ada hak anak-anak. Makanya nanti ketika suami meninggal, istri mewarisi harta suami, anak mewarisi harta ayahnya. Jadi yang menjadi milik istri yang diberikan oleh suami. Ini karena saya perlu menegaskan ini ya, karena pernah ada seorang ibu bertanya, Pak saya sudah mendapat nafkah dari suami, termasuk untuk jajan-jajan sudah cukup lah. Nanti nafsu, hayang meli iya, hayang meli itu, rek menta di kasalaki, asa kumaha gitu. Akhirnya sok ngadone saya teh nyokotan salembar tina dompet. Boleh tidak? Tidak, itu masuk kategori pencurian.
Nah, yang belum diberikan oleh suami ya milik suami. Pencurian kumaha pada saya minta izin heula. Oh, minta izin mah nya henteu atuh. Cuman saya minta izinnya tuh nunggu sampai suami masuk kamar mandi. Begitu sudah masuk kamar mandi geus kadenge sorat cai, ya udah mulai mandi. Baru saya jojorokan. Kang, naon? Eta aya duit na dompet nya Kangnya. Kumaha cek salakina duit dina dompet nya. Lieureun meureun salakina. Nyalah lieur ya. Ah, buru-buru eca kota. Tah, eta mah saya bilang tidak termasuk pencurian, penipuan, teman. Lalu ada lagi yang berkomentar, ini apa cenah nambahan sabaraha? Eta uang mahar. Naon uang mahar naon? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nambahan naon? Eta ge cenah sajadahna menang hadiah tinu balik umroh. Seperangkat nambahan seperangkat alat sholat. Bongan saha, nah make menta eta yang menentukan mahar siapa? Istri. Jadi suami paling dia si calon suami bertanya pada calon istrinya, andai kata nanti saya jadi menikahi kamu minta maharnya berapa? Tah, harusnya ibu menyatakan 5 miliar. Makanya kenapa mahar itu ini mah yang sudah ya, nggak bisa diulang lagi. Makanya kenapa mahar itu dikatakan dibayar kontan? Kenapa harus ada pernyataan itu? Karena bisa dicicil. Saya nikahkan saudara kepada Fatimah, putri kandung saya, dengan mas kawin 5 miliar. Uang muka 10 juta. Sisa dicicil selama 50 tahun. Terima saya menikah dengan Fatimah putri kandung Bapak dengan mas kawin 5 miliar, uang muka 10 juta, sisa dicicil selama 50 tahun. Bisa. Kumaha lamun cerai? Andai kata misalnya saya menikah langsung 5 miliar kan? Cicil 50 tahun. Malamnya terjadi hubungan suami istri. Jadi siang pernikahan, malamnya terjadi hubungan suami istri, paginya cerai. Cerai paginya itu. Dan sampai 100 hari tidak rujuk. 5 miliar harus dibayar. 5 miliar. Harus dibayar kumapan 50 tahun, ya mangga 50 tahun itu harus dibayar. Nah, kalau seandainya misalnya akad dia siangnya, lalu malamnya boro-boro melakukan hubungan suami istri, pas saya awet semalaman itu, pagi-paginya cerai, tidak rujuk, maka yang harus dibayar setengahnya, 2,5 miliar. Lumayan 2,5 miliar tadi toel-toel acan. Jadi harta istri itu jauh lebih besar, bagian istri itu lebih besar. Itu semua harta istri itu milik istri. Jadi kalau suami misalnya di PHK, lalu suami mengatakan saya sudah tak punya uang, payah naina make duit dirinya loba pisan duit, sok pakailah. Kan istrinya akan mengatakan tidak bisa, itu duit saya. Tidak ada dalam aturan Islam istri harus menafkahi suami. Terus orang rek dahar naon? Kata suaminya, urang kumaha? Nya saya teuing. Saya mah erek dahar saya mah. Pakai duit saya. Terus saya teuing umadinya.
Berdosa nggak si istri? Aku terdosa namanya. Atau ibu kan ibu melihat fakir miskin saja, misalnya ayah lelaki fakir miskin kelaparan piraku orang teh teu beres sedekah. Nama anggaplah salah kita. Ulah atau bulah dianggap fakir miskin, anggap aja mah sedekah tadi saya. Ini mah sedekah bukan kewajiban, Pak. Jadi bagian istri itu, bagian wanita itu jauh lebih besar. Tapi banyak orang ngerti pun tidak, akhirnya menyalahkan aturan Allah. Padahal bagi seorang mukmin, gak mungkin Allah membuat aturan yang salah. Aturan Allah semuanya mutlak benar, gak mungkin salah. Yang mungkin salah itu aturan manusia, Pak. Karena yang benar manusia itu sifatnya nisbi, bisa benar, bisa salah. Kalau Allah mutlak benar, maka semua yang bertolak belakang dengan yang mutlak benar pasti salah. Makanya kalau kita sekarang negeri mayoritas muslim tapi kehidupan kita meni kawas kieu, ya karena kita sudah meninggalkan yang kita yakini benar gitu. Ayo mempergunakan yang kita yakini salah. Kenapa? Bertolak belakang dengan yang benar. Gimana Allah ridho gitu? Gimana Allah akan ridho gitu? Kalau orang kafir tidak melaksanakan aturan Allah, dia masih punya hak untuk menikmati kehidupan di alam dunia dengan sifat Allah yang Ar-Rahman, Maha Pengasih kepada segenap makhluknya tanpa beli kasih. Mereka berusaha jujur, berusaha giat kerja dan sebagainya, dan mereka dapatkan sifat pengasih Allah. Gitu. Kita ngaku beriman, usaha tidak maksimal, malah korupsi kita nomor sekian di dunia. Bagaimana kita mau bisa mengharapkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ya sudah, saya kira nanti ngahulangnya bisa diteruskan lagi di rumah lah gitu ya. Ngahulangnya bisa diteruskan di rumah. Tolong saya berpesan, pegang ini keimanan ini tiket utama. Kalau kita meninggal dunia, tetap dalam akidah kita, tidak ada satupun aturan Allah yang kita ragukan, apalagi ditolak. Pasti masuk surga. Cuman belum menjamin apakah kita bisa langsung masuk surga atau harus mampir dulu di neraka. Dengan tiket ini pasti masuk surga, tapi belum menjamin. Untuk bisa kita masuk surga tanpa mampir di neraka, nah kita butuh 2 tiket lagi. 2 tiket inilah yang seringkali diulang-ulang oleh Allah kalau sudah menyebut surga dalam Al-Quran. Diakhiri dengan firman-Nya, wa kana Allahu ghafuran rahima. Innallaha ghafurur rahim. Atau kalau dalam Quran surat Fussilat ayat 32, nuzulam min ghafurir rahim. Surga itu anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau kita untuk masuk surganya iman yang utuh ya. Untuk bisa tidak mampir dulu di neraka, kita butuh 2 tiket. Tiket kedua adalah ampunan Allah. Sebab dosa kita luar biasa banyaknya. Kalau tanpa ampunan Allah nggak mungkin kita bisa lolos langsung masuk surga. Kalaulah dosa kita sudah diampuni, kita hanya membawa amal saja tanpa dosa sedikit pun, iman sudah kita pegang ya. Dosa sudah diampuni. Yang ada cuma iman dan amal. Belum bisa juga kita masuk surga. La yadkhula ahadakumul jannah bi amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk surga oleh sebab amal perbuatannya. Lalu dengan apa kita masuk surga Rasulullah? Bi rahmatihi, dengan kasih sayangnya. Tiket yang ketiga itu kasih sayang. Jadi amal ibadah yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa membeli tiket kasih sayang Allah itu. Allah menyayangi kita sehingga kita bisa memasuki surganya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas itu tiket kedua, tiket ketiga itu. Pertemuan yang akan datang kira-kira 11 tahun lagi ya. Itu ya. 11 tahun kita semua itu. 11 tahun lagi kita ketemu lagi.
Sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa. Oh, enggak. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Karena masih ada waktu, kami buka untuk sesi tanya jawab. Kami berikan 3 orang saja. Ibu yang mana?